Oke, Oke, jadi begini. diminta tetap untuk ditunjukkan ijazah asli itu, Bang Abalin. Begini. Institusi negara itu namanya KPU. KPU di tingkat kota Solo, KPU di Provinsi DKI Jakarta, KPU di pusat. Itu institusi negara loh. Untuk bisa orang menjadi calon wali kota, calon gubernur, calon presiden itu verifikasinya KPU. TPU apa itu? Tim pembela apa itu? Itu apa? Institusi apa? Kenapa justru kalian yang begitu terasa seperti hakim di atas segala hakim di Republik ini untuk menentukan sah tidaknya satu itu bagaimana itu Zam? Please, tolong. Bagaimana bisa apa itu? Tim apa itu? Kenapa begitu? Gini. Kami Jadi ini masyarakat coba lihat biasa. dulu Zam, dengar dulu. Tadi waktu antum ngomong anak dengar, sekarang anak ngomong. Maksud saya begini bos. Sekarang ini pemerintahan baru, saya itu dengar langsung dari Presiden Joko Widodo pada waktu itu bahwa ya dengar langsung karena kan ini sebentar lagi saya selesai. Mungkin saya selesai, sudah selesai. Terus kalau Presiden Jokowinya sudah selesai, masih terus dituntut soal ijazah. Mau ada apa? Apa karena anaknya ini sekarang wakil presiden kemudian akan siap-siap juga nanti di 10 tahun akan datang setelah Prabowo dia jadi presiden, ataukah untuk dalam rangka meng-grounded orang punya harkat dan martabat atau bagaimana? Itulah yang saya bilang waktu kita sudah selesai deh. Kita harus menggunakan banyak waktu untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara. Pemerintahan sudah bukan Jokowi lagi. Sekarang pemerintahan Prabowo Gibran, banyak program-program penting yang harus mereka laksanakan. Masa waktu kita habis di urusan yang begini-begini terus? Nah, tuh diingat pertanyaan-pertanyaan tadi gimana jawabnya Bang Azam? Iya, sederhana kan jawabannya. Kami ini rakyat. Undang-Undang nomor 1, Undang-Undang pasal 1 ayat 2 itu udah tinggi. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, kalau rakyat meminta kenapa sih kok ribet gitu loh. Oh, nggak ada yang ribet kok ini. Gitu loh, kalau semua misalnya di KPU, di ini, lah kalau ada misalnya rakyat yang komponennya itu kurang yakin karena memang para ahli yang sudah diajukan secara ilmiah ini bahwa itu nggak benar, maka yang langsung ajak seharusnya Pak Jokowi itu melakukan kebijakan, panggil semua pihak, ayo saya tunjukkan apa beratnya, coba, kan nggak berat, cuma nunjukin ijazah, panggil semua ahli, panggil semua media. Nah, kalau sudah terbukti benar gak ada masalah, peringatkan orang itu. Dan kalau perlu juga mau diproses, proses silakan. Gitu ya. Nah, keterbukaan ini penting. Sebentar Bang, ini kan hak otoritas saya. Tadi Abang bilang jangan, ya sudah saya mau bicara. Makanya saya mau minta izin. Tahan dulu Bang. Oke Bang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau ini ternyata baik, benar, ya sudah, is oke gitu loh. Nah, kalau perang begini, akhirnya kan terjadi, masa iya sih mantan presiden yang dipilih rakyat, mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali, sekarang rakyatnya begini, terus kira-kira tanda kutip ya, mau mengkriminalisasi, loh apa nih kok ada alasan? Loh buktinya pada saat dipanggil, klarifikasi undangan itu ada pasal yang tidak mungkin dilakukan, pasal 32, 35 itu ITE itu nggak ada itu kan penekanan secara kriminalisasi. Kalau memang ini mengarah kepada pencemaran nama baik, yaitu fitnah, cukup di pasal 310, 311. Kalaupun mau ITE pasal 27 cukup, bertarunglah di dalam sidang di situ. Tapi saya sekali lagi sangat menyayangkan seandainya dari awal Pak Jokowi itu membuka secara terbuka dan luar biasa, saya kira nggak sampai sebegininya loh.